Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Mitra Ode dengan NIM S1S1 24050 dari jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Solo Oreo. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktik PHP dengan materi file handling, mulai dari file open, write, and create hingga file upload. Nah, sebelum itu kita perlu menyiapkan tools-toolsnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita perlu menyiapkan web servernya. Di sini saya menggunakan Exam, jadi saya akan aktifkan Examnya. Kita start pada Apache dan MySQL. Kita tunggu statusnya sampai hijau, yang menandakan kalau itu sudah berhasil di start. Nah, kalau sudah berhasil, sekarang kita masuk ke code editor. Code editor yang saya gunakan adalah VS Code. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, buat file baru pada folder yang diinginkan. Saya akan buat file namanya file handling.php. Karena sudah ada, jadi saya ganti. Jadi nama file saya itu fileshandling.php. Nah, untuk materinya itu saya akan ambil dari w3schools.com. Jadi kita buka browser. Nah, pada kolom pencarian di browser ketikkan w3schools.com. Nah, karena kita akan belajar PHP, maka kita masuk ke menu PHP yang ada di sini. Kita klik PHP tutorial. Dan kita masuk ke strip 3 ini. Kita cari PHP Advanced dan kita mulai dari PHP File Handling. Nah, karena di sini modulnya berbahasa Inggris, kita translatekan ke bahasa Indonesia. Penanganan file PHP. Penanganan file merupakan bagian penting dari setiap aplikasi web. Kita seringkali perlu membuka dan memproses file untuk berbagai tugas. PHP memiliki beberapa fungsi bawaan untuk membuat, membaca, mengunggah, dan mengedit file. Fungsi inti untuk penanganan file adalah: yang pertama, read file, membaca sebuah file dan menuliskannya ke buffer keluaran. Yang kedua, fopen, membuka file, memberikan kita lebih banyak pilihan daripada read file. Yang ketiga, fread, membaca dari sebuah file. Yang keempat, fgets, membaca satu baris dari sebuah file. Yang kelima, fgetch, membaca satu karakter dari sebuah file. Yang keenam, feof, memeriksa apakah akhir file atau end of file telah tercapai. Selanjutnya, fwrite, menulis ke dalam file. Fclose, menutup file yang sedang terbuka. Dan yang terakhir, unlink, menghapus file. Nah, berhati-hatilah saat memanipulasi file. Kita dapat menyebabkan kerusakan besar jika melakukan kesalahan. Kesalahan umum seperti mengedit file yang salah, memenuhi hard drive dengan data sampah, atau menghapus isi file secara tidak sengaja. Yang pertama, fungsi read file PHP.
Fungsi read file ini membaca sebuah file dan menulis isinya ke buffer output, biasanya browser. Di sini kita memiliki file teks bernama webdictionary.txt yang tersimpan di server dan tampilannya seperti ini. Jadi kita harus buat file bernama webdictionary.txt. Nah, kebetulan saya sudah punya di sini. Dan kita isi dengan yang ini. Dari Ajax, CSS hingga XML. Oke. Berikut adalah kode PHP untuk membaca file dan menuliskannya ke buffer output. Jadi kode ini akan kita tuliskan di file yang kita buat ini, yaitu files handling. Kita ketik di sini. Kita buka menggunakan tag PHP. Dan kita akhiri dengan tag PHP juga. Kemudian kita echo read file. Nah, di dalam kurung ini masukkan nama filenya webdictionary.txt. Oke. Kita jalankan. Nah, ini hasil dari read filenya. Jadi isi dari web dictionary ini akan ditampilkan kembali di outputnya. Nah, 238 di sini adalah jumlah karakter dalam file webdictionary.txt ini. Fungsi read file berguna jika kita ingin melakukan hanyalah membuka file dan menulis isinya ke browser. Bab selanjutnya akan mengajarkan kita lebih lanjut tentang penanganan file PHP. Oke, kita next. PHP file open, read, close berarti membuka, membaca, dan menutup file PHP. Dan yang pertama di sini ada fungsi fopen, dia gunanya untuk membuka file. Fungsi fopen digunakan untuk membuka file atau URL. Parameter pertama fopen berisi nama file yang akan dibuka, dan parameter kedua menentukan mode pembukaan file tersebut. Berikut ini adalah berbagai mode untuk membuka file. Yang pertama ada mode R. Dia ini read only, jadi file pointer itu mulai di awal sebuah file. Kemudian ada R+ atau read write. File pointer itu mulai di awal file dan data yang aktif saat ini itu dipertahankan. Kemudian ada write only, dia akan menghapus konten dari file atau membuat sebuah file baru jika file tersebut tidak ada. File pointer akan mulai pada awal file. Kemudian ada W+, dia itu read write, dia itu menghapus konten dari file atau membuat file baru jika file tersebut tidak aktif. File pointer juga mulai pada awal file. Selanjutnya ada A atau append, dia ini write only. Existing data atau data yang ada saat ini itu tetap dipertahankan. File pointer akan mulai di akhir dari sebuah file. Dia ini membuat sebuah file jika file tersebut tidak aktif. Kemudian ada A+ atau append yang read to write. Existing data atau data saat ini itu tetap dipertahankan. File pointer mulai dari akhir file dan dia akan membuat sebuah file baru jika file yang dimaksud itu tidak aktif atau tidak ada. Kemudian ada X atau write only, dia akan membuat sebuah file, akan mengembalikan nilai false dan sebuah error jika file aktif. Kemudian ada X+, read write, dia akan membuat sebuah file baru dan akan mengembalikan nilai false dan sebuah error jika file sudah ada. Oke. Kita akan menggunakan berkas teks web dictionary selama pelajaran. Berarti yang ini maksudnya. Contoh berikut membuka file web dictionary.txt dalam mode baca saja. Karena di sini dia menggunakan mode R. Jadi read only. Contoh ini juga menghasilkan pesan jika fopen tidak dapat membuka file. Yang ini. Or deh kalau maksudnya gitu. Oke, kita ketik di sini. Mungkin yang ini kita komen saja. Kemudian kita buat sebuah variabel bernama myFile yang isinya itu fopen
atau akan membuka file web dictionary.txt dengan mode read only atau R. Nah, kalau misalkan tidak ada, dia akan menampilkan pesan kesalahan atau pesan error yang berisi unable to open file. Kemudian kita echo fread. Nah, masukkan parameter pertama yaitu file yang akan dibaca, dan parameter kedua atau jumlah maksimum byte dari file yang ingin dibaca. Di sini kita gunakan fungsi file size. Kalau misalkan kita tidak tahu berapa jumlah maksimum jumlah bytes dari file yang kita ingin baca, kita gunakan saja fungsi file size agar fungsi itu yang menghitung berapa jumlah bytes dari file yang ingin kita baca. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, tunggu, ada yang salah. Pada baris 4. Oh, ini harusnya dolar. Sorry. Web. Oh, ini salah ketik lagi. Oke, berhasil dibuka. Oke, kita next. Lanjut. Fungsi fread. Ini membaca file. Fungsi yang fread yang ini. Nah, fungsi fread membaca dari file yang sedang dibuka. Yaitu ini kan, my file. My file kan isinya dia itu membuka web dictionary.txt. Nah, parameter pertama fread yang ini kan parameter pertama, ini parameter kedua. Nah, kenapa ini parameter pertama, ini parameter kedua? Karena ya ini pertama. Kan setiap parameter dipisahkan oleh koma. Berarti sebelum koma itu parameter pertama, dan setelahnya itu akan menjadi parameter kedua. Parameter pertama berisi nama file yang akan dibaca, yaitu my file. Berisi nama file yang akan dibaca. My file kan isinya membuka file web dictionary.txt. Nah, dan parameter kedua bersifat opsional dan menentukan jumlah maksimum byte yang akan dibaca. Di sini kita pakai fungsi file size. Kode PHP berikut membaca file web dictionary hingga selesai. Untuk membaca misalnya 50 byte dari file web dictionary, gunakan kode ini. Coba kita ganti file size ini jadi 50. Pasti yang muncul di sini itu tidak semuanya. Kita coba. Yang muncul di sini hanya sampai ini. Cas tidak muncul semua. Karena ini sudah jumlah maksimumnya itu 50 bytes. Oke, kita Ctrl Z. Oke. PHP fclose yang ini ya. Fclose yang ini. Fungsi fclose ini untuk menutup file yang sedang terbuka. Nah, merupakan praktik pemrograman yang baik untuk menutup semua file setelah kita selesai menggunakannya. Kita tidak ingin file yang terbuka terus berjalan di server dan memakan sumber daya. Fungsi fclose ini memerlukan nama file atau variabel yang menyimpan nama file untuk ditutup. Nah, ini contohnya my file yang berisi web dictionary.txt. Oke, PHP fgets membaca satu baris. Fungsi fgets membaca satu baris dari sebuah file. Contoh di bawah ini menampilkan baris pertama dari file web dictionary.txt. Oke, codingan ini tidak usah kita komen, tapi kita harus BR di sini. Nice. Kemudian kita masukkan codingan yang ini. My file ini kan sudah yang ini. Berarti sekarang kita tinggal yang echo yang fgets-nya. Echo fgets. Kemudian kita masukkan file yang ingin dibaca. Jangan lupa, gini aja. Jangan lupa kita tutup
filenya agar tidak buang-buang sumber daya di server. Oke, kita lihat hasilnya. fgets echo fgets my file. Cek type error. Coba kita komen ini deh, siapa tahu berpengaruh. Oh, sorry. Ini. Oh, ini udah muncul. Oke, oh mungkin ini errornya karena di sini udah ada fclose. Tuh. Nah, oke. Berarti yang ini kita komen dulu. Berarti nggak usah pakai BR dong di sini. Nah, jadi yang terbaca di sini hanya baris pertama. Kita cek apakah ini benar-benar baris pertama dari file webdictionary.txt. Nah, ternyata benar. Jadi kalau pakai gets itu membaca satu baris pada file yang dituju. Kita lanjut. Setelah fungsi fgets dipanggil, penunjuk file akan berpindah ke baris berikutnya. Berarti penunjuk filenya sekarang ada di sini dong. Di sebelumnya sini. Oke. Fungsi FEOF memeriksa apakah end of file atau akhir file telah tercapai. Fungsi FOF ini berguna untuk melakukan perulangan melalui data yang panjangnya tidak diketahui. Contoh di bawah ini membaca file webdictionary.txt baris demi baris hingga mencapai akhir file. Oke, kita coba. Ini kita komen lagi deh. Terus kita langsung while karena variabel myFile-nya udah ada. myFile ketika ini kan operator not nih. Oh, ini berarti artinya ketika belum mencapai end of file atau akhir dari myFile ini, berarti perulangan ini akan terus berjalan karena bernilai true. Nah, dia ini akan menjalankan fgets myFile. Oke, jangan lupa ditutup dengan F close. Kita jalankan. Nah, jadi ini tuh gini cara kerjanya. Jadi kan ini while, dia akan memeriksa kondisi apakah end of file belum tercapai. Kan di sini ada operator not. Nah, kalau misalkan belum atau bernilai true, maka echo ini, yang echo fgets ini akan berjalan. Nah, berarti jadi kan pasti pointernya ini kan berada di sini awalnya sebelum eject sini. Terus dia periksa apakah ini sudah end of file. Kalau belum, berarti bernilai true kan? Apakah ini belum end of file atau akhir file? Nah, ini kan belum nih, karena dia masih ada di awal baris. Berarti ini bernilai true dong. Maka dari itu yang echo ini akan dijalankan. Nah, echo fgets ini kan akan menampilkan satu baris saja. Berarti yang ditampilkan untuk iterasi kali ini itu hanya ajax ini. Kemudian kan tadi katanya pointernya akan pindah ke baris berikutnya. Berarti sekarang dia udah di baris kedua. Kemudian iterasi berlanjut lagi. Dia memeriksa lagi apakah ini belum akhir dari file. Nah,
pastikan di sini masih bernilai true karena ini kan belum akhir dari filenya. Nah, maka dari itu perintah fgets ini dijalankan lagi. Jadi dia di sini akan menampilkan baris yang CSS. Karena kan pointernya tadi berada di baris kedua. Jadi dia akan menampilkan baris kedua, kemudian nanti pointernya akan di baris ketiga, kemudian jalan lagi iterasinya, kondisi dalam while-nya akan dicek, kemudian baris ketiga ditampilkan lagi, kemudian pointernya pindah ke sini, baris keempat ditampilkan lagi, pointernya pindah ke 5, baris kelima ditampilkan, pointernya pindah ke 6, kemudian baris ke-6 ditampilkan, hingga ini pointernya baris ke-7, kemudian ditampilkan lagi baris ke-7. Nah, ketika pointernya sudah di 8 kan, dia ngecek nih, apakah ini belum akhir dari file ini. Nah, otomatis kan nilainya false kan, karena ini sudah akhir dari file. Maka dari itu, yang echo fgets ini tidak akan lagi dijalankan. Jadi, yang muncul kan udah 7 nih, jadi pas deh. Oke, selanjutnya fgets yang pakai C membaca satu karakter. Fungsi fgets ini membaca satu karakter dari sebuah file. Contoh di bawah ini membaca file web dictionary.txt karakter demi karakter hingga mencapai akhir file. Oke, jadi yang ini kan fgets. Ini kita alt shift bawah. Tapi yang fgets kita komen dulu. Nah, di sini gets kita ganti jadi C. Oke. Nah, ini kenapa hasilnya seperti ini? Kan dia akan membaca satu karakter ya kan? Berarti yang dibaca ini pertama A, terus J, terus A, terus X. Nah, kenapa ini turun ke bawah? Karena di sini pakai BR. Kalau mau bersambung nggak usah pakai BR. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi ini sama dengan cara kerja dari yang fgets tadi yang menampilkan baris demi baris. Kan di sini ada perulangan lagi. Dicek apakah ini belum akhir dari sebuah file. Kemudian fgets-nya akan dijalankan. Jadi pas pointernya masih di sini, yang A ini kan belum akhir, jadi jalan lagi iterasinya. Pas di J belum akhir, jalan terus sampai di sini, sampai ini muncul semua. Oke, lanjut. Setelah fungsi fgets dipanggil, penunjuk file akan berpindah ke karakter berikutnya. Oke. Nah, kita next ke ini. PHP file create write, membuat dan menulis. PHP fopen itu untuk membuat file. Oh, PHP fopen untuk membuat file. Fungsi fopen juga digunakan untuk membuat file. Mungkin sedikit membingungkan, tetapi di PHP file dibuat menggunakan fungsi yang sama yang digunakan untuk membuka file. Jika kita menggunakan perintah fopen pada berkas yang tidak ada, perintah tersebut akan membuatnya. Berarti kalau misalkan di sini, misalkan di sini apa ya namanya, misalkan saskia.txt. Nah, itu kan bukan file yang sudah ada. Maka dia itu akan terbuat file yang bernama saskia.txt ini. Oke, dengan syarat berkas tersebut tidak dibuka untuk penulisan W atau penambahan A. Oh, berarti modenya bukan yang R ini. Dia modenya antara W plus, atau A atau A plus. Contoh di bawah ini membuat file baru bernama test.file di direktori yang sama tempat kode berada. Tapi kan di sini saya sudah punya nih yang test file kayaknya. Oh, ini. Oke, kita uji aja. Kita hapus test filenya. Terus kita akan buat yang baru dengan cara ini. Tapi fgets ini kita komen dulu. Nah, kita buat variabel myFile. Gak usah ya. myFile sama dengan fopen test file.txt, kemudian berinya W. Kalau jalan, gimana cara jalankannya? Apa langsung begini?
Oke, kita lihat apakah test file ada. Tadi kan udah saya hapus. Oh ada, dan isinya kosong. Oh berarti cara buatnya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Izin file PHP. Jika kita mengalami kesalahan saat mencoba menjalankan kode ini, periksa apakah Anda telah memberikan izin akses kepada file PHP Anda untuk menulis informasi ke hard drive. Kemudian, nah ini ada fungsi fwrite atau menulis ke file. Fungsi fwrite ini digunakan untuk menulis ke sebuah file. Parameter pertama fwrite ini, dia kan ada dua parameter. Ini satu, ini dua. Parameter pertama itu berisi nama file yang akan ditulis. Berarti dia akan, kalau dilihat dari sini, dia akan menulis ke my file, yaitu ke newfile.txt. Dan parameter kedua adalah string yang akan ditulis ke file tersebut. Berarti parameter keduanya yang ini, $txt, dan $txt itu berisi ini, John Doe. Berarti yang akan ditulis ke newfile.txt ini adalah John Doe yang ini. Oke, kita langsung praktekkan. Ini kita hapus. Nah, di sini kita tambahkan yang ordai. Sebaiknya ini kita copy paste saja yang ini. Terus kita taruh di sini. Dan kita lanjut buat variabel untuk string yang akan kita tambahkan. Di sini saya jangan John Doe, saya pakai nama saya Saskia Neitra Ode. Kemudian kita N atau untuk new line agar string selanjutnya itu akan berada di baris baru. Ini kita masukkan fungsi fwrite. Nah, parameter pertama itu nama file yang akan kita tulis, yaitu kan my file. Setelah itu, nah di sini kan ada dua variabel my file ya. Ini sebaiknya kita komen yang ini. Kemudian yang kedua itu adalah string yang akan ditambahkan, yaitu txt. Nah, di sini dia buat lagi variabel txt baru, berarti ada dua string yang akan dia tambahkan. Misalnya saya tambahkan nim s1s12450. Oke, kita pakai ini lagi yang new line. Kemudian fwrite lagi. Oke, parameter pertama dimana kita mau tulis filenya, dan parameter kedua string apa yang bakalan kita tulis. Jangan lupa kita tutup filenya. Fclose my file. Oke, jalankan. Ini kosong kenapa? Karena kan di sini tidak ada perintah echo. Jadi dia ini berubahnya bukan di output yang di browser ini, tapi berubahnya di isi file test file. Nah, sekarang test file sudah ada isinya. Sebelumnya kan kosong. Tapi karena kita sudah menulis, kita pakai fungsi fwrite. Jadi di file test file itu akan muncul ini. Tulisan-tulisan yang kita tambahkan tadi, ada ini dan ada ini. Oke, next. Perhatikan bahwa kita menulis ke file new txt dua kali. Nah, ini kan dua kali kan. Ini satu, ini dua, nih. Dua kali. Setiap kita menulis ke file, kita mengirimkan string $txt yang pertama yang berisi John Doe. Jadi saya isinya sini Saskia Neitra Ode. Dan yang kedua berisi nim s1s12450. Setelah selesai menulis, kita menutup file dengan fungsi fclose. Oke, jika kita membuka file newfile.txt, tempatnya akan seperti ini, sesuai dengan txt yang kita tambahkan. Oke, PHP menimpa data yang ada. Sekarang setelah newfile.txt berisi beberapa data, kita dapat menunjukkan apa yang terjadi ketika kita membuka file yang sudah ada untuk menulis menggunakan mode W. Semua data yang ada akan dihapus dan kita mulai dengan file kosong. Pada contoh di bawah ini, kita membuka file yang sudah ada, yaitu newfile.txt, dan menulis beberapa data baru ke dalamnya. Oke, ini kan kita tambahkan, langsung aja. Berarti di sini ini dong. Oh, ini masih pakai mode W dong. Di sini dia tulis Mickey Mouse
sini dia tulis Minnie Mouse. Oke, kalau dijalankan pasti filenya sekarang itu isinya hanya Mickey Mouse dan Minnie Mouse. Kenapa? Kan kalau mode W itu dia tuh menghapus konten dari file. Berarti kan tadi isinya Saskia Meteorode dan NIM-nya kan. Berarti dia akan hapus, kemudian dia akan timpa dengan string baru yang ingin ditambahkan, yaitu Mickey Mouse dan Minnie Mouse. Oke, tambahkan teks PHP. Jadi kalau yang pakai W ini kan kita hapus, terus kita tambahkan string baru. Berarti ini sama saja kita timpa dong. Dan konten yang lama kita timpa dengan konten yang baru, sehingga konten yang lama terhapus dan tidak kelihatan lagi. Sekarang kita ini yang menambahkan. Kita dapat menambahkan data ke file dengan menggunakan mode A atau yang appendix tadi. Mode A menambahkan teks ke akhir file, sedangkan mode W menimpa dan menghapus konten lama file tersebut. Contohnya seperti kasus yang ini kan. Dia ini menimpa dan menghapus konten lama saya yang isinya nama dan NIM saya. Nah, pada contoh di bawah ini kita membuka file yang sudah ada, yaitu newfile.txt. Oh, new file lagi ya. Biarin deh, kita tes file aja. Dan menambahkan beberapa teks ke dalamnya. Oke, jadi kalau yang ini, kalau pakai mode A, dia itu tidak akan menghapus konten kita yang sebelumnya kan. Sini saya menambahkan misalkan apa ini, Donald Duck, kemudian ini lagi Goofy Goof. Oke, kita jalankan. Nah, lihat isi test file. Nah, di sini bisa dilihat Mickey Mouse dan Minnie Mouse masih ada. Berarti konten sebelumnya aman, tetap dipertahankan, tetap preserve. Nah, cuman di sini ada penambahan string, yaitu Donald Duck dan Goofy Goof, ya kan, sesuai dengan yang ini. Berarti kalau A itu dia hanya menambahkan isi filenya, sedangkan kalau W dia itu menimpa dan menghapus isi file sebelumnya. Oke, kita next. Sekarang kita udah ada di PHP file upload. Nah, dengan PHP ini sangat mudah untuk mengupload file ke server. Namun, kita tunggu dia tertranslate saja. Namun, kemudahan selalu disertai bahaya, jadi selalu berhati-hatilah saat mengizinkan pengunggahan file. Konfigurasi file PHP ini. Pertama, pastikan PHP dikonfigurasi untuk mengizinkan pengunggahan file. Di dalam file php.ini, jadi php.ini itu ada di sini. Buka file explorer, kemudian buka exam, kemudian php. Oh, ini. Nah, kita cari saja di sini php.ini. Nah, ini yang type-nya configuration setting. Kita buka. Terus di sini katanya kita disuruh cari ini keyword perintah file uploads dan atur nilainya menjadi on. Berarti kan yang kita harapkan file uploads-nya itu sama dengan on kan. Kita Ctrl F, ini file uploads. Nah, kita cari lagi. Oh, ini file upload sama dengan on. Berarti udah cocok ya, sesuai permintaan dari W3 School. Terus sekarang kita buat dulu formulir HTML. Selanjutnya buat formulir HTML yang memungkinkan pengguna untuk memilih file gambar yang ingin mereka unggah. Oke, kita buat dulu. Buat aja sini. Form. Ini aja deh. Form file gitu aja. PHP. Nah, kita pakai shortcut cepat nih. Langsung kita tambahin di sini buat form katanya. Berarti form actionnya upload.php. Berarti harus ada lagi file upload dan php dong. Oke, nantilah kita lanjut dulu codingnya. Methodnya itu sama dengan post, kemudian inscription type kayaknya ini sama dengan
multi part garis ini form strap data. Kemudian isi formnya itu select image to upload. Nah, nanti isinya itu ada input yang type-nya itu file, kemudian name-nya itu file to upload, dan ID-nya itu sama file to upload. Kemudian input yang kedua type-nya submit. Value-nya ini upload image, name-nya sama dengan submit. Oke, kita lihat dulu formnya. Berarti di sini kita buka yang ini. Form file up. Ini file ini. Choose file, upload image. Oke. Lanjut, berikut beberapa aturan yang perlu diikuti untuk formulir HTML di atas. Pastikan formulir tersebut menggunakan metode post. Ya, cocok nih, post. Formulir tersebut juga memerlukan atribut berikut. Encryption type-nya ini multipart / form data. Atribut ini menentukan tipe konten mana yang akan digunakan saat mengirimkan formulir. Tanpa persyaratan di atas, pengunggahan file tidak akan berfungsi. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Atribut type sama dengan file yang ini. Pada tag input menampilkan kolom input sebagai kontrol pemilihan file dengan tombol browse di samping kontrol input. Kita klik. Langsung browse di sini. Oke, formulir di atas mengirimkan data ke sebuah file bernama upload.php. Oh, berarti kalau misalkan yang kita unggah itu nanti bakal tersimpan di sini. Apa gimana ya? Kita next dulu. Buat script PHP untuk mengunggah file. File upload PHP berisi kode untuk mengunggah file. Oh, berarti ini upload PHP ini. Berarti kita buat dulu file yang namanya upload.php. Nah, isinya itu ini. Kita buat dulu variabel namanya target dir, berarti target directory dong, sama dengan uploads slash. Setelah itu target file sama dengan target dir titik base name dollar $files, isinya file to upload sama name, file to upload name. Kemudian variabel upload dengan 1. Kemudian image file type sama dengan str to lower. Kemudian path info target file,
pet info extension on. Lanjut, if is set $post sama dengan submit, maka ada lagi perlukan dalamnya. Ini buat dulu variabel baru namanya check get image size dari file to upload. Kemudian di sini tmp underscore name. Oke, di sini variabel check. Jika variabel check tidak sama dengan false, berarti kalau nilainya true, maka kita echo file is sebuah image. Kemudian kita gunakan yang check ini mime. Kemudian kita ikut lagi kondisi yang else. Di sini kita echo file is not sebuah image. Nah, di sini yang ini upload oke-nya 1. Upload oke sama dengan 1. Nah, kalau ini upload oke sama dengan 0. Udah nggak sih? Terus penjelasan script PHP. Target dir sama dengan uploads, berarti yang ini itu menentukan directory tempat file akan ditempatkan. $target file menentukan jalur file yang akan diunggah. Seperti ini. $upload oke belum digunakan, akan digunakan nanti. Variabel image file type yang ini itu menyimpan ekstensi file dalam huruf kecil, kan di sini ada ini string to lower, berarti stringnya akan diganti ke lower. Kemudian pet info berarti pet dari itunya, ekstensi dari pet filenya. Selanjutnya periksa apakah file gambar tersebut adalah gambar asli atau gambar palsu. Oke. Anda perlu membuat direktori baru bernama uploads di direktori tempat file upload.php. File yang diunggah akan disimpan di sana. Berarti kita buat folder baru di sini, di folder yang sama dengan tempat upload PHP. Berarti di sini dong. Saya buat folder baru di sini. Namanya uploads. Oke. Udah ada folder nama uploads. Terus ini. Periksa apakah file sudah ada. Sekarang kita bisa menambahkan beberapa batasan. Pertama, kita akan memeriksa apakah file tersebut sudah ada di folder uploads. Berarti ini kalau misalkan di-upload gambar yang sama atau gambar yang sudah ada dari gambar yang terupload, nah maka akan muncul pernyataan sorry, file already exists. Jadi ini kodenya, ini kayaknya bakal digabung di akhir deh. Pokoknya ini kita ingat ya, ini untuk ngecek apakah file sudah ada. Oke. Batasi ukuran file. Berarti maksimalnya itu ini. Sekarang kita ingin memeriksa ukuran file. Jika lebih besar dari 500 KB, pesan kesalahan akan ditampilkan dan upload oke diatur ke 0.
Ini 500 KB itu berarti 500.000 bytes ya. Batasi jenis file. Kode di bawah ini hanya mengizinkan pengguna untuk mengunggah file ini. Ini image file type JPG, PNG, JPEG, dan GIF. Hanya itu aja yang dibolehkan. Semua jenis file lainnya akan menampilkan pesan kesalahan. Sebelum mengatur upload OK menjadi 0. Oke, ini yang lengkap nih. Ini kan udah nih, yang ini udah. Ini udah nih. Udah. Oke, yang ini lagi. Berarti kita tambahin di bawahnya. If file, apa kita tambahin komennya? Ini kan kalau yang ini itu untuk mengecek. Jangan terlalu panjang lah. Ini aja. Cek apakah file merupakan gambar asli atau false. Oke. Terus yang ini untuk cek apakah file sudah ada. Oke, kita lanjut. File exist. Jadi akan dilihat apakah file ini sudah ada di target filenya. Apakah file yang di target file ini sudah ada gitu. Kalau misalkan sudah ada, berarti bakal muncul pesan sorry. Kok begini sih sorry. File already exists. Okay. Nah, terus upload OK-nya sama dengan 0. Oke, masih ada lagi yang file size. Cek file size. If $files itu fail to upload dan size besar dari 500.000, 1, 2, 3, maka echo sorry, your files is too large. Nanti filemu terlalu besar gitu. Dan upload OK-nya sama dengan 0. Oke, ada lagi file format. Berarti cek format file. Jika image file type tidak sama dengan JPG and image file type tidak sama dengan PNG and ini kita pakai operator N. Image file tidak sama dengan JPEG, pakai operator N lagi. Salah guys. N image file type tidak sama dengan GIF, berarti yang diizinkan cuma JPEG, PNG, JPEG dan GIF kan. Selain daripada itu salah dan akan ditampilkan pesan ini. Echo sorry, only
JPG, PNG, JPG, JPEG, PNG, and GIF yang diizinkan are allowed. Oke, kita set lagi upload OK-nya sama dengan 0. Ada lagi nih ceknya, panjang juga ya. Cek jika $upload OK diatur ke 0 oleh sebuah error. If $upload OK-nya sama dengan 0, maka sorry, your file was not uploaded. Mantap. If everything is okay, try to upload file. Nah, tapi kalau upload OK-nya sama dengan 1, nah kita buat lagi di sini. If move upload file $files, banyak banget ya file. To upload, di sini tmp name, $target file, maka kita echo the file tml special charge dari, terus disambung gak sih? Nah, sembarang aja. Base name dari $files file to upload file to upload, dan di sini name tambah lagi stringnya has been uploaded. Oke, terus ada lagi else-nya. Else, kok else semua ya? Oh, ini else yang ini. Else sorry, there was an error while uploading. There was an error uploading your file. Oke. Aduh. Jadi ini kita jalankan nih. Coba saya mau upload file yang aman dulu ya, yang tipenya diantara JPEG, PNG, JPEG, dan GIF, sama yang file size-nya di bawah 500 KB. Oke, kita coba choose file. Mana ya? Ini apa nih? PNG. Oh, ini bukan 500 KB nih. Pasti salah nih. Kita coba aja. Ini kan udah di choose kan, upload. Nah, ini
File kan memang image PNG kan, tapi maaf, file kamu terlalu besar. Sorry, file kamu tidak terupload. Aduh, tapi ini jelek banget deh hasilnya. Bisa nggak sih? Image PNG. Mana sih yang sorry, file is too large itu? Ini pakai titik, ini harus pakai koma. Ini bisa nggak di spasi biar enak dilihat? Nah, ini juga yang sorry was not upload ini. Nah, atau enggak, jangan, harusnya di bagian sini nih yang di spasi. Ini juga biar sambungannya nanti itu enak dibaca. Ini contohnya nih, ini spasi mana lagi nih yang belum di spasi? Ini eksis. Nah, oke guys, kita coba upload file yang berbeda. Kita choose dulu. Mana ya? Kita cari deh yang aman. Ini berapa? Ini? Oh, ini bisa nih, di bawah 500 KB. Oke, berhasil nih. JPEG the file, yang ini judulnya. Panjang juga. .jpeg has been upload. Kok ini has been-nya masih kesambung ya? Berarti ada yang salah nih di sini. Oh, ini harus pakai spasi. Oke, udah terupload. Kan katanya kalau udah terupload bakal tersimpan di folder upload. Kita lihat isi folder uploadnya. Oh, beneran. Udah ada ini. An exterior view kan. Oke, berarti udah berhasil dong ini uploadnya. Oh, ini udah bener nih. Ini nih hasilnya. Coba, tunggu dulu. Mana tadi ya codingannya? Bukan. Apa tadi ya? Form. Ini form file up. Yang upload ini. Nah, apa sih kondisi? Coba kita jangan JPEG deh. Kita lihat kalau bukan JPEG bagaimana. Jangan JPEG, kita upload yang lain. Misalkan ini nih video nih. Ini teruploadnya lama ya. Ini ada. Kita upload. Kayaknya bakalan lama deh, soalnya ini berapa menit. Jangan deh. Ini durasi videonya ini tuh 1 jaman. Kayaknya bakal lama deh. Ulang. Aduh, bukan yang ini. Nah, ini. Oke. Ulang choose file. Oh, ini deh .zip. Bisa nggak sih kalau .zip? Kan .zip nih. Nggak bisa nih. File bukan gambar. Sorry, file kamu terlalu besar kan, karena tadi 2 MB itu. Sorry, only JPEG. Sorry, cuma JPEG, PNG, dan GIF yang diizinkan. Tadi kan bukan ini kan, tadi kan zip. Jadi sorry deh, file kamu itu tidak diupload karena salah. Oke, kita lihat lagi kondisi apa lagi yang bakal kita tes. Format file udah, file size udah. Oh, file sudah ada. Kita upload lagi kembali yang tadi. Yang ini loh, yang exterior apa sih tadi? Yang ini. Mana ya tadi? Oh, ini. An exterior view of a large futuristic building. Nah, kita upload kembali. Nah, nih sorry, file sudah ada. Sorry, file kamu tidak diupload.
Oke, saya rasa kita udah tes semuanya ya. Jadi mungkin sekian dari video tentang praktik file handling, mulai dari open write, create file, hingga uploadnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.